Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan perdana di minggu yang pertama, di hari yang pertama berbulan semester genap, fisika teknik, kita akan membahas osilasi. Nah, apa sih osilasi? Jadi osilasi atau disebut juga getaran, itu merupakan sebutan atau istilah untuk menyebut fenomena gerak bolak-balik. Jadi contoh yang sering digunakan sebagai sistem sederhana untuk osilasi atau getaran itu adalah sistem pegas massa, sebagaimana yang ada di sini. Jadi ada pegas itu memiliki sifat elastis, ya, diberi beban, kemudian ditarik ke bawah, lalu dilepaskan, maka dia akan bergerak naik turun, ya, naik turun, begitu. Nah, tadi disebut sebagai gerak bolak-balik melewati suatu titik kesetimbangan, gitu ya. Dan contoh berikutnya adalah bandul, ya. Jadi dia juga begitu, ada sebuah sistem misalkan tali yang diberi beban kemudian disimpangkan dan dilepaskan, dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, seterusnya, ya, itu dua contoh sederhana osilasi atau getaran. Nah, contoh lainnya sebenarnya banyak sekali, misalkan ketika terjadi angin ribut, nah itu, atau puting beliung, itu yang itu membuat dahan pohon itu ya jadi bergerak berayun-ayun gitu, bolak-balik gitu. Hanya saja mungkin kalau yang contoh di gerak karena angin itu tidak berat-berat. Tapi kalau yang di sini dua ini kan dia kelihatan teratur. Gitu. Jadi getaran atau osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Nah, jadi gerak osilasi ini sebenarnya gerak menuju ke titik kesetimbang. Kesetimbang itu mana? Kalau dalam contoh bandul ini ya titik yang di tengah ini, gitu ya. Itu namanya titik kesetimbangan. Nah, jadi ketika sampai di titik sini dia masih memiliki kelebihan energi sehingga dia terus. Nah itu demikian seterusnya. Selama kalau tidak ada hambatannya, ya ini gerak ini berlangsung secara. Nah, kemudian kita bisa membuat suatu formulasi atau perumusan matematis itu untuk menyatakan getaran. Ya. Nah, kita pilih sekarang sistemnya adalah sistem pegas massa, tetapi dia ada di atas bidang datar. Jadi ada pegas, ya, ada pegas yang diikat dengan yang sebelah kiri permanen gitu, terus di sebelah kanannya dihubungkan dengan balok, massanya M, terus di atas bidang datar licin sempurna sehingga tidak ada gesekan. Nah, ketika ini kita tarik, ya, nah, dan dilepaskan, maka dia akan bergerak bolak-balik begini. Nah, titik kesetimbangannya itu di sini. Nah, itu di sini. Ini dia ke kanan, terus ke kiri, kanan lagi, ke kiri lagi, dan seterusnya. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan kok benda ini bisa berosilasi atau bergetar, bergerak bolak-balik tadi? Karena adanya gaya, yaitu gaya pemulih. Nah, di sini namanya gaya pemulih. Jadi, menurut hukum Hooke, gaya pemulih itu sebanding dengan simpangan. Jadi kalau ini tadi kita tarik, namanya kita memberi simpangan, ya. Kita tarik. Ini kan. Nah, besarnya adalah sebesar F sama dengan minus Kx. Dengan K adalah konstanta pegas. Jadi, terus arah minus itu, tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya ini berlawanan dengan yang menarik. Tadi ceritanya kan ini kita tarik ke kanan, terus dilepaskan, itu yang balik ke sana karena ada gaya pemulih itu, yaitu sebesar F sama dengan min Kx, ya. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum kedua Newton bahwa F itu sama dengan M kali A, gitu ya, maka
kita peroleh F sama dengan min Kx sama dengan M kali A. M-nya massa, A-nya adalah percepatan. Atau kalau ini dibawa ke sini, itu akan kita peroleh MA ditambah KX sama dengan 0. Ya. Nah, di fisika dasar kita sudah sekilas itu ditunjukkan bahwasanya percepatan A itu merupakan turunan kedua terhadap fungsi posisi. Jadi ditulis begini ya, M d kuadrat X dt kuadrat plus KX sama dengan ini A-nya. Ini adalah A-nya. Terus ini adalah notasi kalkulus untuk turunan kedua gitu ya. Terus kalau semua kita bagi M, nah ini ceritanya ini apa namanya? Nah ini ruas kiri kanan kita bagi dengan M gitu. Nah, maka yang ini tinggal d kuadrat X dt kuadrat ditambah K per MX. 0 dibagi M hasilnya 0. Nah selanjutnya konstanta K per M itu kita tulis sebagai omega kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi d kuadrat X plus d kuadrat X dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Dan ini adalah merupakan persamaan diferensial. Yang solusinya itu diberikan oleh xt, x fungsi t sama dengan a sinus omega t plus pi 0. Anda jangan pusing dengan ini ya. Ini nanti Anda tidak diminta untuk menurunkan persamaan ini, tapi cukup diketahui bahwa untuk solusi ini itu adalah ini. Jadi ini adalah persamaan getarannya. Bolak-balik tadi. Nah, Anda nanti ini aja yang jadi model atau representasi matematik dari getaran atau osilasi itu adalah ini. Xt sama dengan A sinus omega t plus pi 0. Ya. Nah, parameter-parameter tadi ada A, ada omega, ini ya namanya omega ya, ada pi, adalah konstanta gerak. Ya. A tadi disebut sebagai amplitudo gerak, yaitu nilai maksimum untuk posisi partikel di sisi kiri atau kanan X. Ya, jadi tadi di sini, ini adalah amplitudo, ya. Sampai sini amplitudo, sampai sebelah kiri juga maksimumnya juga amplitudo. Ya. Jarak terjauh dari titik kesetimbangannya di sini tadi. Ya, jadi ke sini ini adalah A. Nah, sampai di sana, ini tadi itu adalah min A, gitu ya. Gitu. Ini A, ya dari sini sampai sana, ke sini min A dari sini sampai sana. Min tadi menunjukkan min dan plus itu menunjukkan posisinya di kiri titik kesetimbangan biasanya dikali negatif, sebelah kanan titik kesetimbangan positif. Nah. Oke, kembali ke sini. A adalah amplitudo, ya, nilai maksimum atau simpangan terjauh. Ya. Lalu konstanta omega disebut sebagai frekuensi sudut dengan satuan radian per sekon, ya, radian per detik. Nah, frekuensi sudut merupakan ukuran seberapa cepat osilasinya berlangsung. Nah, besarnya diberikan oleh tadi omega sama dengan akar K per M. Karena di depan tadi kan kita punya ini bahwa K per M ya, tadi itu kan ditulis sebagai omega kuadrat, sehingga omeganya adalah akar K per M. K konstanta gas, M massa bendanya. Nah, sedangkan konstanta Pi itu disebut sebagai konstanta fase atau sudut fase awal. Dan bersama dengan amplitudo secara unik ditentukan oleh posisi dan kecepatan partikel pada saat T sama dengan 0 atau permulaannya bagaimana gitu ya. Kalau pada saat T sama dengan 0, posisi X sama dengan A, jadi posisi awalnya itu ada di titik terjauhnya, maka Pi-nya 0.
Ini gambar di sini, gambar ini gambar B ya. Jadi P-nya 0 ini artinya posisi pada T sama dengan 0, posisi awalnya adalah di titik paling jauh atau amplitudo tadi. Maka di sini fasenya 0. Tapi kalau enggak berarti ya enggak 0 gitu ya. Baca. Kemudian fungsi xt tadi bersifat periodik dan nilainya sama setiap omega t naik sebesar 2pi radian. Jadi di sini sama dengan di sini, ini sama dengan di sini satu periode. Nah, lalu kemudian periode T itu adalah selang waktu yang dibutuhkan partikel untuk melakukan gerakan sebanyak satu siklus penuh. Jadi di sini, jadi dari sini ke sana itu satu T, satu periode, atau waktu untuk satu kali getaran. Nah, kemudian nilai-nilai X dan V saat T sama dengan nilai-nilai X dan V pada saat T ditambah T besar. Jadi periodik makanya gitu. Nah, hubungannya dengan frekuensi sudut itu adalah, jadi ini kaitannya dengan trigonometri juga loh ya. Konsep trigonometrinya kita ingat bahwa itu selisihnya 2pi. Sehingga nanti kita dapatkan omega T sama dengan 2pi. Atau T-nya adalah 2pi per omega. Nah, kebalikan dari periode adalah frekuensi. Jadi, frekuensi adalah jumlah osilasi yang terjadi pada partikel per satuan selang waktu. Atau F-nya sama dengan seperti atau omega per 2. Satuannya adalah siklus per detik atau hertz. Kalau periode, ingat ya, periode tadi adalah waktu untuk satu kali getaran. Ya, untuk satu siklus. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik atau banyaknya siklus dalam satu detik. Kita back, kalau kita kembali ke tadi, nah, ke bandul aja yang di, nah ini satu getaran itu adalah, jadi misalkan kalau kita berangkat dari kanan, jadi ketika dia ke kanan lagi gitu ya, jadi sini ke sana sampai sini lagi itu adalah satu getaran. Demikian juga kalau untuk bandul, berarti ya kalau kita mulainya dari bawah, berarti satu itu adalah ini satu di bawah naik itu satu ya, dua gitu, nah, terus tiga, nah gitu ya. Nah, demikian juga kalau untuk bandul, berarti ini kalau satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Itu ngitungnya. Nah, itu satu siklus. Nanti ini akan Anda perdalam di praktikum. Nanti praktikumnya ada yang khusus, ada pegasnya ada, terus apa nanti bandulnya juga ada. Kita sekarang belajar teorinya. Nanti setelah ini ada prakteknya. Nah, oke. Jadi sampai sejauh ini yang perlu kita ingat adalah ada setidaknya besaran osilasi, yaitu amplitudo, periode, dan frekuensi. Lalu tadi ada simpangan. Nah, persamaan 17 dan sampai tadi dapat disusun kembali sehingga menjadi omega sama dengan 2pi F atau omega sama dengan 2pi per T. Nah, untuk sistem pegas massa, maka diperoleh karena omeganya adalah akar K per M, maka untuk periode 2pi per omega sama dengan 2pi akar M per K. Dan F
seperti jadi 1/2 pi AKK per M. Nah, kemudian bagaimana dengan untuk kecepatan dan percepatan benda yang bergerak harmonik sederhana itu? Ya, kita ingat kembali dari fisika dasar bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Sehingga tadi kalau diturunkan, tadi kan apa namanya? Tadi X-nya kan gini ya. X-nya itu tadi kan kok gitu. Nah, jadi X-nya tadi kan A sin gitu kan ya. Omega T plus P gitu. Nah, kalau V kecepatan berarti ini diturunkan gitu ya. Turunan pertama dari ini. Nah, turunannya berarti kita ya ingat konsep kalkulus, kita sudah belajar kalau jadi kita menggunakan aturan apa kalau ini? Aturan rantai gitu ya. Jadi nanti akan ketemu ini T-nya kita turunkan dulu terhadap T, omeganya, omega T diturunkan menjadi omega gitu kan, sehingga nanti menjadi omega A. Terus turunan dari sin itu adalah turunan dari cos ini tadi cos ya. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin gitu. Ini jadinya min omega A sin omega T plus P gitu. Ini P nol ya. Ini juga P nol. Nah, lalu untuk percepatan ya, jadi turunkan lagi ya, karena percepatan itu adalah turunan kedua dari fungsi kecepatan. Jadi ini diturunkan lagi ya. Omega T diturunkan terhadap T jadi omega, sehingga omega kali omega kuadrat ya. Terus turunan sin adalah cos. Jadi A-nya min omega kuadrat A cos omega T plus 5. Nah, untuk lebih ininya silahkan perhatikan contoh berikut. Contoh satu-satu. Nah, ini kita memperdalam terkait dengan persamaan getaran. Ini namanya persamaan getaran. Ya. Jadi, ada suatu benda berosilasi dengan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu X. Seiring dengan waktu, posisinya berubah-ubah sesuai persamaan X sama dengan 4 cos omega T plus Pi per 4. Ada diberikan gitu aja. Di mana X dalam meter, T dalam sekon, dan sudut dalam radian. Pertanyaan pertama, tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode geraknya. Lalu yang kedua, hitung kecepatan dan percepatan benda pada saat T. Nomor 3, berikutnya tentukan posisi, kecepatan, dan percepatan pada saat T1 sekon. Dan tentukan kelajuan dan percepatan maksimum. Kita lihat.